kami di podcast Palu, obrolan jelang maghrib di hari ini, Selasa 8 September 2020. Biasa di obrolan jelang maghrib, Anda tentu akan menghadirkan narasumber yang sangat cakep di bidangnya. Namun kali ini sangat berbahaya karena kami juga turut berpartisipasi dalam perhelatan nasional di Pilkada serentak di Sulawesi Tengah. Nah, 2 hari yang lalu KPU Sulawesi Tengah sudah menerima 2 pasangan yang melakukan pendaftaran di KPU, dan hingga akhir masa pendaftaran hanya ada 2 pasangan yang secara resmi mendaftar di KPU, dan saat ini tengah menunggu penetapan dari KPU. Apakah 2 pasangan ini secara administratif juga memenuhi persyaratan atau ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Dan seperti biasa, kita juga tetap mematuhi protokol COVID-19 dengan tetap menggunakan masker. Narasumber tadi juga menggunakan masker sehingga kita juga bisa mengkampanyekan agar bisa menjauh dari pandemi yang saat ini trendnya belum ada penurunan. Dan hari ini kita hadir dengan 2 calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Bapak Rusdi Mastura dan juga Bapak Mamun Amir. Assalamualaikum Pak Juri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Juri? Baik. Alhamdulillah. Pak Mamun. Kabar baik. Nah, kita bicara ngobrol santai saja Pak Kacudi dan juga Pak Mamun. Kita tema hari ini adalah membedah visi misi Rusdi Mastura dan Mamun Amir. Ya, ini bukan mendahului dari agenda KPU, tetapi kita ingin agar masyarakat di Sulawesi Tengah itu bisa mengetahui seperti apa calon pemimpin yang nantinya akan memimpin mereka di 5 tahun ke depan hingga tahun 2024. Nah, yang paling penting adalah kita juga ingin mendorong agar pilkada di Sulawesi Tengah ini bisa lebih mandiri, lebih maju, lebih bermartabat, dan juga mungkin lebih punya kualitas dibanding di hari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita mulai mungkin masalah visi misi ini karena berat. Setiap calon itu tentu mempunyai visi misi yang akan dia telurkan untuk 5 tahun selama dia memimpin. Kemudian visi misi ini apakah nanti juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Sulawesi Tengah itu, di daerah itu, atau seperti apa. Nah, Kak Cudi, kita mulai dengan visi misi dari Kak Cudi dulu mungkin. Ini visi misi berdua sebetulnya, tetapi ada garis berat, garis besar. Nah, Sulawesi Tengah ini maju, mandiri dan sejahtera. Maju dan sejahtera ditopang dengan fiskal daerah yang mumpuni lah, gitu kira-kira. Dari visi misinya maju, mandiri, sejahtera. Tapi saya kaitkan semua itu sudah bisa kita lakukan apabila fiskal ada juga hukum sana kita titik beratnya di fiskal, ya, mendorong agar pendapatan asli daerah Sulawesi Tengah itu mendorong dia kita maju mandiri sejahtera. Dan itu tentu mandiri apa, kita bisa punya duit sendiri untuk membangun, kita punya apa semuanya, membangun sejahtera. Ya dengan tadi mandiri kita mencapai kesejahteraan, maju, kita maju dari yang lalu, bukan dari kita menafikan yang lalu. Kita ingin lebih maju ke depan, kita mandiri dan sejahtera, ditopang dengan banyak program yang menopang itu. Nah, Pak Mamun, kalau melihat visi misi dari pasangan Kak Cudi dan juga Pak Mamun yang mandiri, maju, dan sejahtera itu, apa yang kemudian menjadi hal utama dari 3 yang dimaksud dalam visi misi? Yang utama tujuannya adalah memperbaiki masalah pendidikan. Dari 9 program prioritas yang kita itu menyangkut dengan bantuan masyarakat yang tidak mampu, dan stimulan untuk menjadi UKM. Jadi intinya bahwa apa yang ditopang tadi yang dikatakan Pak Dino,
dengan pajak fiskal daerah yang dari terpilih pajak dan eksekutif daerah. Mendorong meningkatnya fiskal ini apa yang breakdown-nya? Tahunnya misalnya fiskal pajak daerah itu kan air pajak kendaraan motor dan lain sebagainya, sehingga insya Allah peluang kecil itu ada, tinggal caranya dapat apa itu. Kalau melihat upaya dari Pak Sudi dan juga Pak Mamon untuk mendorong kenaikan fiskal, apakah memang di periode sebelumnya ini belum maksimal dikelola? Kalau maksimal, jujur. Saya hanya efisiensi dari pajak dan retribusi. Kita harus merevisi government kita kalau itu kan pajak yang dapat outsource apabila kita mencari menjadi dokter administrasi kontrol baca kita menemukan pikiran jangan berani menjadi outsource. Jadi begini seperti kita punya garis pantai yang begitu besar. Kalau kita punya udang 1.000 hektar, berarti kita ada namanya memastikan 300.000 ton panami. Kalau 300.000 ton panami dengan harga 50.000 tahun berarti ada 200 miliar. Kembali perusahaan daerah itu menjadi sumber salah satu sumber pendapatan daerah. Tidak hanya kita menopang, kemudian barangkali investasi kita investasi ke depan, semuanya menunjang pendapatan daerah. Kalau cuma pajak-pajak saya jadi berapa banyak ada semua melakukan, tapi yang kita akan lakukan. Bagaimana kita melakukan, karena dalam ketentuan yang saya tahu persis bahwa perusahaan daerah itu sebagai sumber pendapatan daerah sebenarnya itu lebih besar. Nah, kita baru satu komoditi sudah bisa kita 15 triliun. Kalau kita dagang ke Jakarta lagi jadi 30 triliun. Itu kenapa tidak perusahaan daerah fokus pada itu? Nah, bikin sindikasi bank pembangunan daerah, sindikasi dengan bank lain membiayai dan memasarkan gudang ini kepada rakyat-rakyat, kepada kadin-kadin kita, pengusaha-pengusaha kita. Kenapa tidak? Target yang akan Kita begini, ini temuannya kita, hasil keahlian yang didapatkan oleh dokter Hasanuddin Aco. Hasanuddin Aco mengajarkan di Kamboja, mengajar kira-kira rumput laut. Kita punya garis pantai 4.013 km. Kalau kita punya masa Sulawesi Selatan bisa 2 juta hektar, 2 juta ton, kita tidak bisa 2 juta ton. Permasalahan di mana? Apa? Karena duit untuk rakyat. Kita cari kur. Ada uang pemerintah kur, tinggal pemerintah daerah menjaminkan ke masyarakat, ke bank. Ini kami jamin ini. Berikan kur pada rakyat untuk membuat ini rumput laut sehingga mereka bisa berkembang. Daerah lu kita bayangkan bagaimana kepala burung itu bisa berhasil dengan baik. Nah, ini baru dua hasil laut, belum tangkapan, belum kita punya kelapa, belum kita bisa dijadikan city oil atau asam laurat, belum kita punya rotan. Ini dari komoditi dan kemudian dari tambang. Kalau orang-orang minta tambang, kita nego dong. Seperti saya pernah lakukan waktu membuat listrik daerah. Akhirnya ada saham kita 5%. Ini semua namanya meningkatkan fiskal daerah. Jadi itu kira-kira yang kita bisa lakukan ke depan. Kak Cudi, soal target yang mungkin nanti akan dicapai oleh pasangan Kak Cudi dan juga Pak Mamon dari sisi fiskal tadi itu, pendapatan asli daerah. Ada beberapa sektor tadi yang Kak Cudi sudah sebut, di kelautan, di sisi pertanian dan sebagainya. Nah, dari beberapa sektor ini, apa yang lebih dulu didorong agar bisa tumbuh ekonomi? Kalau saya, perusahaan daerah kerjakan udang faname. Karena itu sama rumput laut itu temuan kita. Temuan kita bikin displaynya, kita bikin segala macam, tapi tidak pernah dimasarkan ke di tengah rakyat. Selama ini pernah nggak dimasarkan di tengah rakyat? Tidak pernah, hanya bikin di Mamboro, orang datang ini penani yang kita hebat ditemukan oleh dokter atau tapi tidak pernah dimasarkan menjadi bagaimana itu pola sesuai dengan terpal sehingga rakyat yang kecil bisa juga mendapatkan pendapatannya di atas 200 juta. Ini kira-kira. Tinggal bagaimana Bang memberikan
pinjaman, kita dorong stimulan. memberikan pinjaman. Stimulan ini kira-kira semua yang akan kita lakukan ke depan. Saya bersama Pak Mamun, nah ini kira-kira. Nah, Pak Mamun, itu sisi ekonomi. Tadi mendorong fiskal agar Sulawesi Tengah bisa lebih maju pendapatannya, lebih tinggi pendapatannya. Dari sektor lain, sektor pemerintahan misalnya, apakah di dalam visi misi juga itu ikut dibedah? Kalau sektor pemerintahan kita ingin adanya pemerintahan yang jujur dan akuntabel. Ya. Artinya ke depan tidak ada lagi orang yang bisa kita pungut biaya lah. Pelayanan prima. Ya. Jadi semua masyarakat yang berurusan dengan pemerintah, harapan kita itu selalu tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan. Termasuk juga mungkin membuat shortcut atau jalan-jalan pintas agar birokrasinya tidak terlalu panjang. Nah, iya, kita rencanakan setiap kabupaten kota yang ada PT kita di sana menggunakan PT online, Ya. supaya masyarakat tidak harus kemari untuk dia urusan dengan PT di daerah, kemudian dari PT langsung pada pemerintah provinsi dan selesailah persoalan itu. Jadi kita akan mendapatkan itu efisien dan efektif di Pemerintahan. ya. Nah, hal lain ini kan kalau kita lihat ada beberapa hal yang mungkin di sektor pemerintahan ini yang belum menjadi perhatian penuh. Kalau kita lihat misalnya ada badan atau dinas yang mungkin di situ terlalu gemuk, kemudian tidak ada penghasilan yang bisa yang berarti dikelola di pemerintahan itu, di dinas dan badan itu, OPD dan sebagainya. Itu juga dibedah dalam visi misi. Insya Allah nanti kalau kita jadi insya Allah kalau Ya. teman kita akan lihat lagi Struktur yang terlalu gemuk itu. yang kita inginkan tentunya yang efisien dan efektif. Kalau satu hari bisa selesai pekerjaan, kenapa harus 2 hari begitu Pak? Ya, kemudian menempatkan pejabat-pejabat yang sesuai dengan kinerja beliau mereka. Supaya pelayanannya itu benar-benar tepat sasaran kalau kita. Kalinya itu ke depan insya Allah menyangkut dengan pelayanan masyarakat dari sisi pemerintah itu kita akan coba seefisien mungkin dan masyarakat tidak perlu harus susah-susah dalam artian menyelesaikan semua keinginan atau kepentingan mereka dengan pemerintah. Kalau kita tahu kan pemerintah provinsi itu seperti tidak memiliki wilayah, karena wilayah-wilayah kan sudah berada di kota dan kabupaten tersebut. Nah, sinergitas antara pemerintahan provinsi dan kabupaten kota seperti apa? Perlu kita bicarakan bersama Ya. dengan bupati. Ya. Kita punya fokus ini menurunkan kemiskinan, menambah kesempatan kerja, membangun pendidikan yang sesuai dengan kompetensi bupati ke depan. Jadi saya punya bisa aja berkuasa. Ya. Kalau saya main kasar-kasar, Betul. kalau APBD-nya mereka tidak sesuai dengan prinsipnya kita, coret aja. Saya tidak mau tanda tangan. Betul. Ada sebenarnya kekuasaan provinsi. Untuk provinsi. Tapi kita tidak pakai begitu, kita mau koordinasi, kita mau ini RPJM di tingkat satu mau begini, kamu coba bersama-sama kita masih pikirkan ini kita pikirkan, bukan kita membangun asal bangun ke depan. Kita berikan pengertian teman-teman, saudara-saudara kita, ini yang kita akan ke depan. Ya, itu. Jadi bukan Penyamaan visi di daerah sama di provinsi. Kita kemarin pengalaman 2 kali jadi bupati. Ya, Pak Cudi di kota, Pak Mamun di Dan Banggai. kalau semua jalan sendiri-sendiri, sedang gubernur itu bisa mengasistensi, menangani APBD-nya tinggal 2. Jadi kalau tidak sesuai dengan, tidak ada tujuan yang membuat masyarakat miskin turun atau memberdayakan rakyat atau apa saja, ya, kembali ulang dulu dibahas di DPR 32 sampai cocok dengan kita, baru kita tanda tangan. Begitu Pak Mamun. Jadi tidak ada nanti satupun kepala daerah yang tidak sinergi dengan kita. Harus satu visi. Satu visi. Ini kan untuk pembangunan daerah sendiri kan. Kita mau visi itu juga nanti kita coba bicarakan lagi visi dia, disempurnakan visi nanti walaupun ini persyaratan. Betul. Kan kita harus menyusun RPJM. RPJM itu rencana pembangunan jangka menengah. Gimana? Ya tentu harus kabupaten ikut dong. Kalau supaya mau sinergi, ya kita minta kesadaran mereka. Kalau tidak, kami pakai kami punya kekuasaan. Kami tidak akan tanda tangan. Itu ada diatur kekuasaan pemerintah provinsi. Iya. Nah, selama ini nggak dipergunakan itu, sehingga sinergitas tidak terjadi. Betul. Itu ya. Nah,
dari sektor lain, sektor kesehatan Pak Cudi. Kita tahu bahwa daerah kita dianggap sebagai daerah yang di beberapa daerah sih, bukan di Sulawesi Tengah secara umum, tapi ada beberapa daerah yang kabupatennya itu masih dianggap memiliki tingkat kemiskinan yang sangat rendah. Di wilayah itu, tingkat kemiskinan sangat tinggi di daerah itu. Nah, ternyata sektor lain, masalah lain dari masalah kemiskinan adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan, visi misi di dalam visi misi Pak Cudi dan juga Pak Mamun, ya Pak Cudi atau Pak Mamun yang ya, Pak Cudi. Kita dorong. Ya. Tadi saya sudah cerita itu. Kita dorong. Seperti begini, contohnya Pak. Ya. Harusnya rumah sakit dia tipe C. Tapi akhirnya karena kita ngotot, dia bisa jadi tipe B. Nah, harusnya kita naikkan tiga provinsi tipe A. Ke depan, sehingga fasilitas-fasilitasnya ini. Begitu kan bedanya. Tipe B ini. Nah, itu yang kita coba dorong. Sehingga baru kalau rakyat miskin tidak punya ini, ada BPJS kita kan. Kita bantu dengan tunjangan pemerintah. Kalau fiskal kita bagus juga Pengaruh juga di situ. Iya. Nah, Nah, kalau tadi bicara BPJS, nah, kita tahu kalau di pemerintahan nasional ada penyebutan kartu Indonesia Pintar, sehat dan sebagainya. Kalau di Pak Cudi dan Pak Mamun ada itu juga? Kelihatannya enggak, karena itu tidak termasuk dalam mata anggaran APBD. Tidak masuk mata anggaran. Iya. Tetapi sektor kesehatan masuk. Karena sektor kesehatan dan pendidikan ini kan program nasional, visi misi nasional yang 20% dari APBN, sehingga kita melihat dari sisi-sisi lain bahwa ada yang perlu kita harus lakukan. Misalnya memberikan insentif terhadap dokter, bidan, supaya mereka supaya dalam rangka pelayanan itu mereka lebih perhatian terhadap masyarakat yang memerlukan perhatian terhadap kesehatan. Kemudian menyangkut fasilitas rumah sakit dan sebagainya. Ya, kira-kira. Baik, sambil minum Pak Mamun, Iya. minum kopi, Pak Cudi minum air putih. Baik, Anda di rumah juga bisa menyaksikan obrolan santai bersama calon pemimpin di Sulawesi Tengah ini melalui halaman Facebook di Podcast Palu, dan juga Anda bisa mungkin berpartisipasi lewat kolom komentar, atau mungkin juga bisa langsung menghubungi ke nomor telepon yang tertera di layar handphone dan atau layar laptop Anda. Sambil minum kopi, kita melanjutkan obrolan kita sore hari ini di obrolan Jalan Maghrib. Sangat menarik karena saya baru mendengarkan langsung visi misi dari Pak Cudi dan Pak Mamun ini, yang selama ini saya hanya melihatnya di kanal YouTube milik Pak Cudi. Masalah fiskal yang paling utama disebut-sebut oleh Pak Cudi itu kan hal yang menarik. Itu menandakan bahwa daerah kita di Sulawesi Tengah itu belum terlalu menonjol perihal pendapatannya. Ada hal-hal yang mungkin perlu lebih didorong lagi. Itu yang paling penting tadi. Mungkin saya kembali lagi ke masalah fiskal. Saya lebih tertarik karena beberapa kali saya menonton Kak Cudi bicara soal fiskal di YouTube. Ada hal-hal yang menggelitik di situ. Tadi Pak Cudi sudah menyebut ada beberapa sektor yang perlu didorong. Nah, saya kembali lagi ke situ, Kak Cudi. Kalau misalnya sektor fiskal ini tumbuh, sektor fiskal ini kemudian bisa diraih oleh periode nanti yang mungkin kalau memang Pak Cudi dengan Pak Mamun menjadi gubernur, apakah nanti ini juga bisa beriringan dengan sektor bukan sektor tapi masalah kemiskinan tadi yang saya maksud? kalau kita punya duit banyak kan, kita bisa insentif dan begini. Soal kemiskinan ini bisa dua cara menyelesaikan. Ya. Satu dengan rembesan, satu dengan intervensi. Seperti pernah dilakukan saya di Pak intervensi Di kota. melalui dari 13% bisa menjadi 7% turunnya. Ini. Ya. Dan itu yang akan mungkin kita dorong nanti APBD tingkat 2 yang mungkin kita bantu seperti idenya Pak Mamun 100 miliar. Ya. Satu desa, dana fiskal kita bagus, kabupaten, ya bisa dipakai untuk itu, untuk mengurangkan kemiskinan, apa-apa, membangun infrastruktur yang dapat bisa mengundang penurunan kemiskinan. Dan 1 miliar itu dari mana nantinya? apa? 1 miliar per kabupaten dari mana? Bukan 100 miliar. 100 miliar. Ya kalau kita pikirkan Bagus. Kalau kita punya apa bagus, kenapa kita Pendapatan bisa? bagus. Sekarang ada kita punya APBD 4,9 mereka, 4,9 kita bisa curi-curi kan. Iya,
Kalau 4,9 itu Kalau dulu ada namanya BDB, bantuan daerah bawah, sekarang tidak ada. Tapi bisa kita bikin aturan, kenapa tidak? Ini asal tidak egois provinsi. Ya, dan yang kerja juga banyak kabupaten nanti. Yang punya daerah Itu bisa melalui Pergub atau dikembalikan ke DPR. Perda. Ya itu semua yang kita atur nanti. Gimana kita juga kita pikir dengan pakar-pakar hukum. Bagaimana nanti? Ya, kita punya APBD kita melihat bagaimana APBD kita sekarang 4,9 atau 4,2. Berapa bagaimana pengalokasian? Kalau Pak Cudi dengan Pak Mamun membreakdown APBD yang ada sekarang, apakah di APBD yang ada sekarang itu Pak Cudi melihat ada hal-hal yang mungkin terlalu mubazir yang perlu? Saya tidak mau komentari. ya, Nanti kalau kami saja, kami akan membuat lebih barangkali atas dalam mana. Dan kalau bagus kita ikuti, kalau tidak bagus kita tinggal. Itu saja perintah. Jadi begini, APBD provinsi yang ditetapkan DPR kemarin itu kalau tidak salah 4,2 sampai 4,4 triliun, ya kan ya? Kalau kita programkan satu kabupaten itu 10 miliar, 100 miliar untuk menyelesaikan semua kewenangan provinsi yang ada di kabupaten, misalnya infrastruktur jalan dan lain sebagainya, itu kita ambil dari 100 miliar dan menyelesaikan masalah secara merata di seluruh kabupaten kota. Ya, jadi kalau 100 miliar itu hanya digunakan hanya 1,3 triliun, berarti masih ada 3,1 triliun yang ada di provinsi. Nah, itu untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung, gaji dan kegiatan. Nah, kalau kegiatan ini mungkin nanti kita bicarakan setelah kita jadi, kan begitu. Tetapi garis besarnya dengan kondisi APBD sekarang itu masih bisa menyelesaikan yang 100 miliar tadi. Tetapi apabila fiskal daerah kita akan bertambah sebagaimana yang disampaikan, itu akan lebih besar lagi, kan begitu. Karena kita sebagai perwakilan pusat yang ada di daerah, kan provinsi ini perwakilan pusat yang ada di konsulen. Jadi semua persoalan-persoalan yang ada di daerah itu ada juga kewenangan provinsi. Ya, kewenangan provinsi menyangkut dengan infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Kehutanan sekarang juga masuk kita. Nah, pertambangan juga ada di kita. Agraria juga masuk. Ya, semua. Jadi UPT ini direncanakan nanti kita bikin mall pelayanan publik supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik. Kak Cudi, di sektor agraria, Kak Cudi, kita tahu, kita kenal Kak Cudi ini sangat dekat dengan para tokoh-tokoh agraria di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah juga. Hal-hal yang menyangkut agraria ini kan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan. Ada masalah-masalah sengketa lahan dan sebagainya yang belum terselesaikan. Di visi misi Pak Cudi dengan Pak Mamun ada? Belum sampai kita ke sana karena kita hanya 5 tahun, jangan kita paksa Tuhan terlalu luas. Tapi itu menjadi perhatian karena ada program kita juga. Kita tidak bukan cuma hanya kita punya ini program kita untuk lompatan, tapi program pusat ke pemudaan, ke wanita, ke perempuan, ke apa ada. Itu tinggal didorong, karena memang ada anggaran untuk itu. Jadi jangan untuk saya kan urusan itu data orang harus jelas. Lahan AGB itu harus jelas. Sampai kapan seperti Jokowi ini? Terus diperpanjang. Saya tidak menghasilkan, tidak membayar. Nah, itulah saya pernah rebut. Tahun habis 2009, tetapi sayang. Biasa bermainan segala macam, masih dia lagi. Saya semua saya cabut. Kenapa tidak menguntungkan kita? Kita rakyat kita kepada mereka. Itu kira-kira pandangan saya. Yang jelas hak perdata itu jelas. HGB itu apa? Berguna tidak? Sekian 10 tahun dia dapat tidak dia bayar pajaknya, tidak dia bayar pajak. Merugikan kita, itu salah satu pendapatan daerah yang tidak dia bayar. Yang dia bayar. Nah, Pak Mamun juga bisa menjawab. Kalau misalnya tadi Pak Cudi sudah menyinggung soal beberapa HGB, HGU yang mungkin di Sulawesi Tengah ini terlalu banyak dikeluarkan. Enggak, jadi begini, kalau agraria ini kan kewenangannya ada di pusat, instansi vertikal. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk melakukan itu, tetapi minimal kita melakukan pengawasan untuk menyelesaikan permasalahan seandainya kalau ada masalah, kan gitu. Pemerintah pusat itu juga harus punya saran dari kita, harus minimal ada rekomendasi dari provinsi supaya sinkron, karena yang punya peta wilayah itu kan provinsi. Sehingga setiap izin yang dia akan keluarkan harus dia berkoordinasi dengan
kabupaten kota, dalam hal ini provinsi, sehingga kewenangan itu ada di pusat, tetapi ada kaitannya dengan kabupaten dan provinsi, kan gitu ya. Tapi di Sulawesi Tengah kan ada beberapa AGU yang mungkin masanya sangat panjang, Pak Judi. AGB juga. Kota Palu saya tahu AGB kalau mungkin Di Panggai sama Merwali kan ada. Dia ada. Nah, itu kewenangannya di pusat, vertikal, instansi vertikal, yaitu kehutanan dan diperpanjang. Tapi kalau tidak berfungsi, kita berhasil Ya. masukkan Untuk berhenti tidak diperpanjang. Tidak diperpanjang berarti menyanyiakan tanah. Ya. Nah, itu seperti yang ini. Nah, itu kan hanya saya dibayar oleh Pak Endarman dulu. Saya ambil yang ini habis 2009 saya tidak perpanjang. Ya. Saya tidak perpanjang Joko, saya jatuh sama ini yang ini membangun ini. Dan Joko tidak pernah membangun. Jadi ada kekuatan kita kalau dia berbuat salah. Iya. Kalau dia tidak berbuat salah ya silakan. Iya. Jadi izin yang dikeluarkan pusat itu harus dimanfaatkan. Ya. Sepanjang tidak dimanfaatkan itu pemerintah provinsi bisa mengusulkan untuk dicabut izinnya, kan gitu ya, supaya bagus begitu. Nah, dari sektor tadi kita tinggalkan agraria, Pak Cudi dan Pak Mamun. Nah, yang paling menarik ini Pak Cudi ini kan kalau kita bicara sektor hukum, Pak Cudi dulu zaman masih jadi wali kota di Palu, Pak Cudi pernah membuat heboh seluruh dunia waktu meminta maaf untuk para korban. Nah, yang paling menarik bukan masalah itu, tetapi Pak Cudi sangat peduli dengan hal-hal yang berbau hukum di daerah ini. Di visi misi Pak Cudi Mamun, Ya, itu sudah menjadi program nasional sebenarnya, hak asasi manusia, bukan hak asasi manusia, itu dari program nasional. Sehingga waktu saya melihat itu yang dilanggar hak asasinya miskin, ya harus saya sebagai wali kota bertanggung jawab atas kemiskinan, bukan mereka punya partai atau apanya, bukan, tapi mereka sebagai manusia. kota Palu, sebagai manusia warga kota Palu, itu yang saya lakukan, ya. Sehingga saya diundang ke Korea, diundang kemana, membicarakan tentang hak asasi manusia. Itu sedikit latar belakang soal diundang oleh teman-teman NGO, ya, begitu kira-kira. karena ketika Pak Cudi kemarin tampil di forum-forum nasional internasional itu kan hal yang sangat membanggakan bagi kita bahwa Pak Cudi salah satunya orang Sulawesi Tengah, orang Palu yang mungkin punya gaung misalnya di nasional. Nah, masalah hak asasi yang tadi yang Pak Cudi maksud itu kita tahu di beberapa daerah di Sulawesi Tengah ini persoalan-persoalan itu belum selesai. Ya, itu juga tidak lepas. Jangan kita ini persoalannya. Bagi saya tidak mau persoalkan orang awam. Iya. Persoalannya sudah setengah. Harus kita selesaikan hak asasi orang, hak perdata orang. Kita kembalikan itu. Itu maksudnya sadar hukum yang saya bikin. Sadar hukum yang saya bikin, sehingga itu diundang. Pembinaan oleh Israel, ya kira-kira yang agak kira-kira membantu. Agar saya mendorong itu pada tidak. Saya jelaskan, saya membela mereka dari segi sebagai penduduk kota Palu yang miskin, kehilangan akses, Kehilangan apa biasa ada apa yang harus dijadikan manusia. Itu kira-kira manusia ke manusia Pak Cudi. manusia itu intinya. Siapapun karena kalau bilang soal terkait saya tidak campur. Oh, iya. Karena saya orang anak Masuni. Saya bukan jelaskan saya anak Masuni. Dan tidak mungkin kerjasama dengan PKI. Iya, sudah jelas garisnya. Secara manusia harus kita melihat manusianya itu kira-kira, sehingga saya mendapat sedikit oleh badan-badan dunia, radio Jerman, masuk di Times, diundang oleh Korea Human Rights, itulah kira-kira. Ya, cara berpikir yang menurut masyarakat dunia sangat global. Nah, kalau orang berpikir masih skalanya lokal, tapi itu sudah universal cara berpikirnya. Jadi kita tinggalkan visi misi. Sekarang bahas soal partai dulu, Pak Cudi. Kita tahu Pak Cudi dan Pak Mamun ini didukung oleh partai yang sangat banyak. Ada Nasdem, PKB, PAN, Demokrat, PKS, Golkar, P3, Hanura dan Perindo, sama Partai Garuda yang non-SIP. Pak Cudi melihat bergabungnya teman-teman
dari partai politik ke gerbong Kacudi dan Kamamun ini, apa harapannya Kacudi dari teman-teman? Maksud kuat pasti. Kalau itu DPR 33 Ya. lawan 12 ya. Itu sud- sud. Berarti kalau pemilihan tetap Iya. menang. Dan kita optimis bahwa kita sudah jauh hari melaksanakan langkah-langkah politis yang kita lakukan. Jadi bukan kita harus takabur, kita yakin kita menang. Karena kita punya infrastruktur. Bayangkan relawan saya ada 200, partai saya mendukung 10, mesin-mesin lain yang mendampingi saya banyak. Jadi untuk dari itu melawan 2 partai itu jelas asal jujur-jujur saja. Asal semua kita berjalan dengan baik. Yang baik. Saya pikir ya Kemenangan sudah di tangan. kami akan menang tapi tidak boleh takabur. Semua sudah ditentukan. Pak Mamun, kekuatan partai besar ini ditambah dengan popularitas Pak Mamun di wilayah timur tentu menjadi modal yang sangat besar untuk Pak Harus Masiku dan Pak Mamun. Pak Mamun melihat itu seperti apa, Pak Mamun? Ya, kalau dari sisi politik tentunya kita bergembira karena artinya banyak dukungan, ya, banyak kontribusi suara yang akan diberikan kita. Kemudian dari sisi pemerintahan tentunya juga kita sangat gembira karena kita akan bekerja sama dengan partai politik di DPR untuk memprogramkan sesuatu dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran, kemudian memberikan kontribusi yang bagus terhadap pemerintahan ke depan sehingga kerjanya itu bisa lebih enjoy, lebih enjoy, Tanpa kendala begitu ya? Tapi kan pemerintah harus tetap dikontrol. Iya, tetap iya. Sudah itu dengan adanya kelompok besar yang mendukung kita bisa bekerja sambil dikontrol oleh partai politik. Kan kita Anggaran ke depan. ya, kan gitu ya. Jadi sebenarnya sangat bagus, ya. Karena hidup ini kan harus bersama-sama, tidak sendiri-sendiri gitu. Bergandengan tangan itu bagus kalau saya masalah. Itu yang saya katakan, silaturahmi jangan pernah putus. Dan silaturahmi penting. Kan gitu. Ya. Partai Nasdem kan wakil ketua umumnya orang kita dan sekaligus ketua fraksi. Kita tahu DPR itu bagaimana peran fraksi, bagaimana peran partai-partai yang besar untuk bisa membantu menurunkan anggaran. Jadi itu salah satu keyakinan kami, fiskal kita lebih bisa. Kedua dengan banyaknya partai pengusung kita yang ada juga di DPR RI itu akan membantu kabupaten kota dan provinsi dalam rangka menarik APBN ke provinsi, ke kabupaten kota untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya, ya. Karena kalau hanya uang APBD itu tidak cukup menyelesaikan masalah yang begitu luas. Tapi harapan kita APBN itu akan diberikan oleh wakil-wakil kita di sana atau jangan wakil kota untuk membantu kabupaten kota dalam hal provinsi untuk membangun Sulawesi Tengah. Yang terakhir Pak Cudi, sebelum ini kita akhiri, kekuatan lain selain didukung oleh partai yang besar, kemudian didukung oleh popularitas Pak Cudi dan juga Pak Mamun yang sejak lama orang sudah tahu, bergabungnya juga Pak Anwar Hafid. Itu juga sebuah kekuatan. Ya, saya terima kasih. Ya. Karena dia mau adiknya saya. Ya. Saya sudah sekali bahwa dalam pertarungan ini memang ini pertarungan kemarin. Ya. Siapa? Politik itu bukan hanya pemilihan tanggal 9. Permainan politik itu mulai saja bagaimana merebut partai, merebut lainnya. Saya menang dan dia itu dengan takdirnya dan dia berbesar hati ya, berbesar hati. Saya akui bahwa salah satu bupati yang terhebat di Sulawesi Tengah adalah Hafid. Yang apa-apa kita akui karena di sana investasi yang besar kita lihat di negeri ya. Jadi harus kita akui bahwa Hafid itu salah satu orang yang hebat di Sulawesi Tengah. Takdir saja yang belum membawa dia mendapatkan. Semoga tahun akan datang bisa punya takdir lain karena mereka juga masih muda, ya, masih punya masa depan. Ya, kita harap nanti dia bisa jadi sekretaris Demokrat, ya, sehingga dia bisa menentukan kayak Ahmad Ali, kayak Ahmad. Kita mau Dia menjadi politisi nasional. politisi nasional yang bisa memberikan dukungan kepada kita ataupun dia menjadi apa ke depan itu urusan mana yang Tuhan tidak Tuhan yang melakukan semua sekali. Dan dia orang yang beriman, ini tawakalnya bagus sehingga dia langsung
bicara dengan saya dengan baik, dan kebetulan saya memang dekat dengan dia juga. Ada komitmen yang sudah dia sampaikan kepada Pak Cudi dan Pak Mamun Saya tidak mau ketika dia bergabung. belum tentu kalau sudah Soal pemenangan, ya tentu tinggal barangkali relawan-relawan yang belum Simpul-simpul yang tapi partai jelas simpul-simpulnya belum, tapi sebagian besar simpul-simpulnya sudah bergabung. Ikut bergabung jadi itu bergabung dan ini kan bisa di dekat dengan Marapi juga. Saya dekat Marapi juga, saya diskusi dengan Marapi. Sebenarnya ada mimpi kami dengan Marapi berlepas. Sebenarnya kami dengan Pak Mamun ini nanti maju juga, walaupun tua tahun 2024 kita mau kasih dulu anak muda, apa mereka susah apa tidak, kalau mereka jadi sukses kami maju lah. ternyata takdirnya yang main apa 2020 kita sudah berjanji dengan Pak Mamun. Pak Mamun, kalau nanti anak muda ini semua tidak bisa merubah setengah ini, kita main. Nanti sudah tua. kelompok senior maju. Kalau Pak Mamun melihat bergabungnya Pak Anwar Hafid ini sebuah kekuatan besar juga. Ya alhamdulillah. Ya. Kalau menurut saya ini bagian dari kekuatan untuk mencapai tujuan dalam artian itu tadi. Ya sangat-sangat positif, sangat bagus. Karena beliau juga kan pernah teman saya waktu saya bupati, beliau juga bukan sama bupati. Cuma dia 2 periode, saya 1 periode. Kalau saya melihat 3 serangkai ini kan, Pak Cudi wali kota yang sukses, Pak Mamun juga bupati yang sukses dengan pembangunan itu, termasuk juga Pak Anwar Hafid. Iya. Nah kalau 3 serangkai ini bergabung menjadi satu, Iya, insya Allah. kekuatan yang tinggal takdir saja. Yang bisa membantu kita sementara 5 tahun dulu, ya membantu kita apa yang bisa dia melalui Partai Demokrat yang membantu. Jadi banyak cara untuk membantu wilayah. Ya Pak Cudi, sebagai closing statement agar pemilu kita, pilkada kita ini bisa berlangsung aman, lancar dan juga bisa tertib serta bermartabat, apa yang akan disampaikan kepada grassroots? Karena kita berdemokrasi dengan gembira, ya. Mari kita saling memberikan kasih sayang lah. Bahwa pemilu ini bukan segala-galanya bagi negeri ini. Pemilu hanya tempat kita beradu, konsep beradu apa, tapi apabila menang tidak perlu kita dendam kepada mana-mana atau mana-mana yang selama ini terjadi. Kami insya Allah, saya orang terbuka kan, sedangkan musuh-musuh saya lawan boleh berdebat, tapi menjadi teman-teman saya. Itulah kira-kira saya mau seperti begitu. Yuk kritik, no problem bagi saya kritik juga no problem bagi Anda. Yang penting ini, mari kita bangun. Karena demokrasi ini perlu dibibit, perlu dipupuk, perlu semuanya. Perlu ada regenerasi juga kan? Pelan-pelan kita bangun, karena kita baru menjalani 70 tahun demokrasi. Demokrasi kita belum. Amerika saja tuh sekian ratus tahun baru mencapai demokrasi yang mereka idealkan, ya. Jadi kita juga harus belajar menjadi pemimpin. Nanti kami ingin sebagai dengan Pak Mamun ini memberikan gambaran kepada adik-adik. Beginilah demokrasi. Kita boleh berbeda seperti saya Boleh berbeda pendapat, berbeda dengan Anwar tadinya, tapi saya baik ke Anwar, ya. Nah, jadi begitu. Kita contohlah Naksir dengan Aidil, ya. Nah, kita contohlah pemimpin-pemimpin masa lalu. Inilah saya punya mimpi. Baik, Pak Mamun, ada yang disampaikan silakan Pak Mamun. Saya sederhana saja. Ya. Kita bisa berpendapat, kita bisa beda selera, dan kita bisa beda segala-galanya. Tapi tolong silaturahmi jangan pernah putus dalam persoalan politik itu. Kemudian yang kedua, saya dengan Pak Rusli tidak menjanjikan sesuatu, tapi berusaha menyelesaikan sesuatu untuk kepentingan rakyat Sulawesi Tengah. Insya Allah kita yang terdepan. Itu saja. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Cudi. Saya hampir meneteskan air mata karena gambaran saya terhadap pemimpin ke depan itu sudah bisa terlihat dari Pak Cudi dan juga Pak Mamun. Tetapi yang paling penting adalah apalah arti sebuah pesta demokrasi kalau misalnya orang yang berpesta ternyata tidak menikmatinya. Artinya menikmati pesta itu dengan riang gembira, bukan dengan anarkisme, kekerasan atau dengan hal-hal yang berbau kriminal dan sebagainya, sara dan sebagainya. Ini luar biasa. Terima kasih banyak Pak Cudi, terima kasih banyak Pak Mamun. Kita akan bersua di obrolan jelang maghrib di edisi berikutnya. Tentunya kita juga memberikan porsi kepada calon gubernur yang lain, karena di Sulawesi Tengah ada 2 calon gubernur, untuk ikut di meja kita, di meja podcast Palu. Saya Abdi Mali dan juga kawan-kawan yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kirap. Salam corona, Pak Cudi.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bertemu kembali bersama kami dalam obrolan jelang maghrib ojek di podcast Palu. Siaran kami disiarkan langsung di halaman podcast Palu di Facebook dan juga di channel YouTube podcast Palu. Dan buat Anda yang mungkin sejak tadi sudah menantikan siaran ini, bisa langsung membagikan siaran langsung kami di halaman Facebook agar bisa disaksikan oleh teman-teman lain yang mungkin saat ini sedang beristirahat di rumah. Nah, seperti biasa obrolan jelang maghrib menampilkan narasumber-narasumber yang sudah kami pilih untuk Anda dengarkan, dan kali ini memang kita sudah sepekan menghadirkan para politisi, dan memang karena tahun ini adalah tahun politik, tahun di mana para politisi sedang bertarung untuk memperebutkan kursi nomor 1 dan nomor 2 di Sulawesi Tengah, maka kita menghadirkan juga para calon-calon yang akan bertarung. Nah, sore hari ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sulawesi Tengah yang diusung oleh Partai Gerindra dan juga PDI Perjuangan, yaitu Pak Hidayat Lamakarate. Assalamualaikum Kak Hidayat. Waalaikumsalam Dan juga Pak Bartolomeus Pandikala. Pak Barto, apa kabar? Baik. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Nah, seperti biasa kita masih dalam protokol COVID-19 sehingga kita bertiga masih menggunakan protokol masker dan juga menjaga jarak. Ini sudah hampir 1 meter Kak Hidayat ya. Baik, nanti bisa dibuka maskernya biar lebih jelas obrolan kita. Kita sambil santai minum teh, minum kopi di Warkop Nagaya, Cafe Nagaya di Jalan Sisinga Mangaraja. Nah, tema kita sore ini adalah membedah visi misi calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah. Ini bukan mendahului dari penyelenggara yaitu KPU, tetapi ini adalah bagian dari upaya kami agar bapak-bapak yang akan bertarung memperebutkan kursi nomor 1 di Sulawesi Tengah bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apa yang mereka bawa untuk bisa bertarung di Pilkada Sulawesi Tengah. Saya mulai dari Kak Hidayat. Pak Hidayat Lamakarate ini adalah seorang birokrat. Begitu juga dengan Pak Bartolomeus, seorang birokrat ulung yang mereka sejak berkarir di dunia birokrasi tentu juga banyak mempelajari hal-hal yang menyangkut pemerintahan dan hal-hal lain. Namun dalam visi misi juga kita ingin tahu apakah ini juga mereka masukkan dalam visi misi mereka. Kak Hidayat, soal visi misi yang dibawa oleh pasangan Hidayat Barto ini apa yang paling titik utamanya soal apa? Ya, jadi terima kasih. Ya. Kalau kita bicara soal visi yang akan kami bawa ke depan, Ya. itu kami sudah coba rumuskan ya, apa yang menjadi visi kita ke depan, yaitu kita akan membawa Sulawesi Tengah ini dengan visi Sulteng Bangkit, Sulteng Bangkit, kemudian berdaya saing unggul nasional, kemudian dia berbudaya dan dilandasi oleh iman dan takwa. Kenapa kita bicara soal Sulteng Bangkit? Artinya kita akan rumuskan dia, tuangkan, turunkan dia dalam misi dan program kerja yang nanti akan mudah sekali dipahami oleh masyarakat. Misinya itu diantaranya adalah memastikan bahwa masyarakat terdampak bencana 28 September kemarin yang sekarang ini masih banyak kemudian disoroti berkaitan dengan penyiapan fasilitas dan sebagainya, itu kita pastikan akan kita selesaikan di saat pertama ketika insya Allah kalau Allah memberi amanah Di tahun-tahun pertama menjabat. tahun pertama kalau Allah beri amanah menjadi gubernur, kita akan selesaikan Sulteng Bangkit. Kemudian yang kedua berdaya saing unggul nasional. Sebenarnya Sulawesi Tengah ini punya potensi yang sangat luar biasa untuk kita bisa berdaya saing unggul nasional. Kita ambil contoh saja misalnya, bahkan bukan cuma nasional, internasional. Sektor pariwisata misalnya, kalau itu kita kembangkan. Kemudian sektor-sektor lainnya. Nah, kalau sektor-sektor lainnya juga kita kembangkan, ini juga memberi ruang kepada Sulawesi Tengah, bahkan apalagi sektor industri. Kalau kita lihat hari ini, siapa yang tidak tahu tentang potensi sumber daya alam kita yang ada di beberapa daerah, Morowali contohnya, kemudian di Banggai. Itu potensi-potensi yang sangat luar biasa yang bisa mendorong kita berdaya saing unggul nasional. Kemudian berbudaya. Sulawesi Tengah ini kalau kita kembali kepada sejarah, termasuk salah satu wilayah yang dulu itu kemudian sangat memperhatikan persoalan budaya, adat istiadat dan budaya. Nah, budaya ini bisa mengangkat daerah kita menjadi sesuatu yang menarik untuk orang datang melihat. Nah itu. Kemudian dibungkus terakhir dengan dilandasi oleh manfaatnya. Bagaimana kita memastikan bahwa kehidupan keberagamaan di Sulawesi Tengah ini oleh pemerintah akan dijamin dapat dilakukan oleh semua masyarakatnya dari berbagai macam agama yang ada di Sulawesi Tengah ini. Pemerintah akan menjamin bahwa mereka mampu bisa
melakukan aktivitas keberagaman itu dengan aman, nyaman, dan kemudian tentu kita akan mengembangkan bagaimana masing-masing bisa menjalankan agama dengan baik. Saya kira. Nah, di dalam visi misi tadi Pak Cagup sudah menyebut soal ada upaya untuk restrukturisasi, termasuk perbaikan-perbaikan dalam sendi-sendi kehidupan setelah beberapa daerah di Sulawesi Tengah ini dilanda bencana. Pak Barto yang sehari-hari berkecimpung dengan itu sewaktu masih di BPPD, bagaimana melihat visi misi perihal pembangunan manusia pasca bencana? Ya, terima kasih. Jadi memang selain yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, tentunya saya sangat siap untuk mendampingi beliau dalam hal membangun Sulawesi Tengah yang lebih baik ke depan. Ya. Jadi dalam hal akibat bencana beberapa waktu yang lalu, tentunya kami siap untuk memperbaiki semua hal-hal yang rusak, rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk infrastruktur yang rusak. Kemudian yang paling penting sekali dari akibat bencana kemarin adalah bagaimana membuat masyarakat Sulawesi Tengah ini tangguh terhadap bencana. Tangguh terhadap bencana itu artinya sebelum orang lain datang menolong, yang bersangkutan dan sudah siap siaga, sudah siap untuk menyelamatkan diri. Itu yang menjadi program kami nantinya, bagaimana membuat masyarakat Sulawesi Tengah tangguh terhadap bencana. Ya, Pak Hidayat, Sulawesi Tengah ini kan ada 4 daerah yang kemarin diguncang bencana dahsyat. Tetapi juga di beberapa daerah lain juga bencana-bencana lain juga sudah ikut melanda. Praktis beberapa pembangunan di wilayah itu juga terganggu. Nah, dalam breakdown visi misi Pak Hidayat dan juga Pak Barto, apakah itu juga di Stabilo? Sudah sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali bahwa walaupun sekarang kita ketahui konsep tentang perbaikan infrastruktur akibat bencana kemarin sudah masuk dalam program besar Provinsi Sulawesi Tengah yang dibiayai dari dana APBN, apakah itu dari bantuan luar negeri, dana APBN sendiri, bahkan dari APBD kita sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang apakah kemudian itu digarisbawahi, itu bukan cuma digarisbawahi, dikasih tebal, dikasih tanda petik lagi. Itu harus segera diselesaikan. Kenapa? Karena itu sudah masuk dalam program nasional. Jadi tugas pemerintah ke depan itu artinya memastikan bahwa program ini benar-benar akan dilaksanakan. Jangan sampai nanti kemudian karena kita lemah dalam mengawal, kemudian program yang sesungguhnya sudah dialokasikan anggarannya itu kemudian tidak bisa dilaksanakan cuma karena hal-hal yang sesungguhnya menjadi kelemahan kita untuk melakukan koordinasi. Tapi jika kami lagi-lagi diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjadi gubernur ke depan, maka saya memberi jaminan, insya Allah saya dengan Pak Barto akan berdiri di barisan paling depan berjuang ke tingkat pusat sana, ditambah dengan upaya-upaya lain yang kita lakukan dengan dana yang tersedia di daerah untuk memastikan bahwa penanganan itu segera bisa diselesaikan. Baik, nah ini menarik, tapi karena kita obrolnya santai, silakan diminum dulu teh dan kopi, Pak Barto. Baik. Pak Dayat, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, menarik sekali karena masalah pembangunan infrastruktur pasca bencana di Sulawesi Tengah juga ini menjadi perhatian nasional. Pak Hidayat menyebut ini Pronas. Tetapi saya ke sektor lain. Di dalam visi misi bukan hanya masalah infrastruktur, pembangunan manusia pasca bencana dan sebagainya, tetapi juga ada hal lain. Kesehatan misalnya. Kesehatan seperti apa? Saya ke Pak Barto atau ke Pak Dayat? Ya, silakan. Pak Gup. Nanti Pak Barto akan menambahkan. Ya. Kalau bicara soal pembangunan sektor kesehatan. Jadi kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusianya, maka ada 2 hal di situ yang perlu kita perhatikan, yaitu kesehatan dan pendidikan. Saya selama ini ketika menjadi sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dalam pembahasan anggaran 3 tahun ketika saya menjadi sekprov itu selalu saya undang lebih awal itu untuk memasukkan program itu adalah dari Dinas Kesehatan, di mana di dalamnya ada rumah sakit yang memang menangani soal kesehatan. Saya memastikan bahwa usulan anggaran yang mereka ajukan itu setelah kita evaluasi, itu kita pastikan kita akan penuhi. Kenapa? Karena memang penting sekali masalah kesehatan itu didorong. Dan juga kita nanti ke depan, insya Allah mudah-mudahan akan memberikan jaminan. Sekarang ini banyak masyarakat kita yang dulunya telah dijamin oleh pemerintah pusat untuk layanan kesehatan yang melalui Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), itu kemudian dihapuskan dari data pusat.
Dan mereka sekarang itu adalah kelompok masyarakat miskin yang juga masih membutuhkan layanan kesehatan. Maka kita akan pastikan ke depan, kita akan pastikan, insya Allah mudah-mudahan, lagi-lagi kalau kita diberi amanah, maka itu menjadi program utama kita untuk memastikan mereka dapat memperoleh jaminan kesehatan yang nanti kalau tidak dibiayai oleh pemerintah pusat akan dibiayai oleh daerah. Insya Allah. Dan kita akan sharing, jadi kita akan sharing dengan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan bahwa di setiap kabupaten kota mereka juga harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang tidak memiliki. Nah, beberapa infrastruktur kesehatan di Sulawesi Tengah kita lihat memang belum tersentuh tingkat kelayakannya belum tersentuh baik oleh pembangunan. Bisa jadi misalnya di beberapa daerah itu ada beberapa tenaga medis yang belum sampai di sana. Mungkin faktor geografis, Pak Hidayat dan Pak Barto. Pak Barto mungkin bisa memberikan sedikit tambahan. Ya, Kalau itu. dalam hal masalah kesehatan alhamdulillah karena sekarang kan kita sudah punya fakultas kedokteran Ya. di Untan. Nah, itu tentunya bagaimana nanti pemerintah provinsi bersama Kabupaten bisa lebih mendorong tenaga-tenaga lulusan Kabupaten ini untuk dimaksimalkan dilaksanakan di daerah tersebut. Kemudian beberapa sekolah-sekolah keperawatan juga kita tingkatkan lagi fasilitasnya sehingga bisa membantu dalam hal penyediaan tenaga kesehatan ini sampai ke pelosok-pelosok. Nah, untuk Anda yang saat ini menyaksikan podcast Palu, obrolan jalan maghrib bersama calon gubernur dan calon wakil gubernur Pak Hidayat Lamakarte dan juga Pak Marto Nomeo Sutanigala, kami mengucapkan selamat bergabung dan kami tidak membuka sesi tanya jawab karena ini adalah membedah visi misi. Tentu kalau ada sesi tanya jawab bisa langsung bertanya kepada yang bersangkutan dan beliau langsung menjawabnya nanti. Nah, untuk Anda juga yang belum menyukai dan juga membagikan halaman podcast Palu dan juga subscribe akun YouTube podcast Palu, silakan kami minta untuk membantu menyebarluaskan informasi yang sedang kami siarkan sore hari ini. Nah, Pak Hidayat, di sektor kesehatan sudah. Kita lebih detail ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi, ada beberapa daerah di Sulawesi Tengah yang masih disebut tertinggi dari sisi kemiskinan, angka kemiskinannya. Nah, jikalau Tuhan meridoi kemudian Pak Hidayat dan Pak Barto jadi memimpin Sulawesi Tengah, perihal masalah ekonomi seperti apa? Ya, saya kira yang pertama kita akan lakukan adalah menyempurnakan, memperbaiki data tentang masyarakat miskin yang ada di Sulawesi Tengah. Dan tentu kita harus mencari tahu faktor penyebab kemiskinan mereka itu apa. Kemudian yang berikutnya, tentu kita akan mencarikan solusi. Solusi pertama adalah kalau kemudian kemiskinan itu disebabkan karena mereka tidak bisa bekerja, maka kita lagi-lagi harus menginventarisir. Menginventarisir itu mereka bisa bekerja di sektor apa. Karena begini, menciptakan lapangan kerja baru itu tidak selalu kemudian bisa langsung menyelesaikan persoalan tenaga kerja. Kenapa? Kalau kita ciptakan lapangan kerja baru, contoh misalnya di Morowali. Di Morowali itu ada ruang kerja sebenarnya yang besar sekali bagi masyarakat untuk bisa bekerja di sana, di industri misalnya. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian masyarakat yang membutuhkan lapangan kerja ini memang mau ke sana? Jangan sampai nanti mereka tidak punya keahlian, punya keterampilan untuk ke sana. Maka kita harus melihat potensi lapangan kerja yang bisa dimasuki oleh masyarakat itu lewat kita lakukan dulu pendataan dan sebagainya. Nah sekarang ini kalau kita lihat memang dari hasil survei di lapangan, kalau kita tanya mereka apa yang kalian inginkan dari masyarakat hari ini, maka yang tinggi sekali menjawab itu adalah mereka menginginkan pemerintah menyiapkan lapangan kerja. Oke. Saya bilang lapangan kerja yang disiapkan oleh pemerintah itu tidak bisa kita janjikan PNS, tidak boleh. Kita harus menjanjikan kepada mereka lapangan kerja di mana mereka punya ruang untuk bisa masuk bekerja di situ. Contoh di program kami kemarin itu, saya mendorong untuk mencoba menciptakan satu industri dalam satu kabupaten. Industri olahan hasil produksi pertanian, perkebunan misalnya, atau perikanan dan kelautan. Kalau kita dorong ada di setiap kabupaten, maka itu memastikan bisa membuka lapangan kerja. Ditambah dengan industri lainnya. Bahkan kita akan mendorong kerja-kerja olahan-olahan UKM, kerja-kerja UKM. UKM ini sebenarnya dianggap, mungkin sebagian orang tidak menganggap itu sebagai lapangan kerja. Tapi bagi saya, termasuk saya kan pelaku UKM. Di tempat saya sendiri sebelum saya di posisi-posisi sekarang ini, saya dulu mengelola UKM, saya punya usaha bawang goreng dan sebagainya. Saya melihat ternyata potensi itu bisa menciptakan lapangan kerja minimal untuk 10-20 orang di sekitar kita.
Nah, kalau ini kita dorong di ruang-ruang yang besar dan banyak jumlahnya, ini bisa menyerap tenaga kerja. Jadi ini sektor-sektor tenaga kerja ini yang kita coba. Nah, kalau tadi Pak Dayat menyebut soal pembukaan lapangan kerja baru. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa sektor-sektor di Sulawesi Tengah ini yang menjadi tumpuan pendapatan asli daerah, PAD. Misalnya sektor industri, kelautan, perikanan dan sebagainya. Nah, peningkatan fiskal ini juga apakah bagian masuk dalam visi misi? Jadi peningkatan pendapatan asli daerah ini tentu harus didorong. Ya. Harus didorong kenapa? Karena pendapatan daerah kita hari ini baru sampai di angka 1 triliun. Dengan potensi sumber daya Sulawesi Tengah yang seperti sekarang, itu kalau kita lihat di data APBD kita, maka PAD kita itu baru 1 triliun. Saya melihat bahwa masih banyak peluang atau potensi sumber daya lainnya yang bisa kita jadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah kita. Nah, ini nanti akan kita dorong. Bisa saja dari sektor misalnya kerjasama antar daerah, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga melalui pengembangan perusda. Kalau perusda kita maksimalkan, dia bisa menjadi sumber pendapatan bagi daerah dengan dimitrakan dengan beberapa usaha-usaha yang ada. Itu beberapa dan sumber-sumber sumber-sumber daya alam lainnya, dari perikanan, kelautan dan sebagainya. Saya kira itu. Pendorongan pemanfaatan UKM di tengah masyarakat yang tadi Pak Hidayat sebutkan bahwa ini menjadi bagian dari prioritas pemerintahan yang akan ke depan. Seperti apa kalau Pak Parto melihat itu? Ya, kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi itu adalah pembukaan lapangan kerja baru yang kami juga titik beratkan nanti adalah di mana masyarakat kita ini ada yang memang sudah tidak mau bekerja yang lain kecuali yang mereka sudah kerjakan sekarang, misalkan petani atau nelayan. Nah, ini juga menjadi perhatian kami ke depan bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Mungkin ada kebutuhan yang mereka butuhkan yang selama ini belum difasilitasi oleh pemerintah, itu akan kami lakukan ke depan, insya Allah. Ya, karena sektor UMKM ini juga saat ini tengah, apalagi misalnya di era industri teknologi seperti ini kan, pemanfaatan teknologi juga tentu menjadi bagian tak terpisahkan pada. Nah, kita tinggalkan soal itu, soal ekonomi. Pendidikan bagaimana pada? Pendidikan, kita akan mengemas dengan judul memastikan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah dapat memperoleh pendidikan yang layak. Artinya, kita pastikan setiap masyarakat Sulawesi Tengah itu bisa memperoleh pendidikan yang dia butuhkan. Ya. Bahkan, kita nanti akan mendorong pendidikan yang kita berikan kepada masyarakat, pastikan bahwa pemberian pendidikan gratis kepada masyarakat bisa kita lakukan. Kenapa? Karena sekarang ini tinggal pendidikan tingkat menengah atas saja yang masih berbayar sekarang ini. Dengan kondisi sekarang ini dia masih berbayar, masih ada biaya untuk biaya pendidikan di tingkat menengah atas. Dan kemarin ketika saya melakukan hitungan-hitungan dengan pendapatan yang ada di daerah kita sendiri, Sulawesi Tengah ini, dengan sumber keuangan yang ada di kita, itu bisa dijamin bahwa biaya pendidikan bagi masyarakat nanti di tingkat itu bisa kita gratiskan. Insya Allah mudah-mudahan. Ini nanti kita akan wujudkan nanti kalau kemudian kita diberi amanah oleh Allah, kita akan gratiskan pendidikan di tingkat SMA SMK yang sekarang ini masih berbayar. Bagaimana mewujudkannya di APBD soal? Kalau kita tahu kan biaya pendidikan dimasukkan juga dalam setiap penganggaran. Saya kira tidak sulit ya. Tidak sulit. Kita tinggal menghitung berapa sesungguhnya biaya yang dibutuhkan oleh setiap sekolah. Kemudian ketika misalnya pendidikan biaya yang sekarang ini dikeluarkan oleh siswa yang menjadi beban yang masih dikeluhkan sekarang ini, itu nanti kita akan hitung dan kita tanggung, kita talangi lewat APBD kita. Itu saya sudah hitung bisa. Nanti dia dimasukkan ke komponen biaya dinas pendidikan. Jadi di tahun kedua pemerintahan itu sudah berjalan. Ya, karena kalau tahun pertama kalau misalnya pelantikannya nanti di bulan Juni otomatis kan belum bisa berjalan. Betul. Di tahun kedua insya Allah mudah-mudahan sudah berjalan. Insya Allah. Itu kita jaminkan kepada masyarakat. Silakan Pak Parto. Ya, jadi selain yang disampaikan oleh Pak Hidayat tadi, yang menjadi kendala masalah pendidikan di Sulawesi Tengah tentunya di tempat lain juga seperti itu. Kurang tersedianya tenaga guru baik kualitas maupun kualitasnya di pelosok-pelosok. Nah, ini mungkin nanti ke depan kalau Tuhan mempercayakan kami untuk memimpin Sulawesi Tengah ini insya itu akan menjadi perhatian kami bagaimana mendorong tenaga guru ini yang tadinya tidak mau ke pelosok. Peningkatan kualitas juga. Ya, kualitas maupun kuantitas. Karena kita tahu di pelosok itu ada guru yang menangani satu guru sampai 2 kelas atau 3 kelas.
Ya. Bisa jadi ada Kalau penjelasannya, satu guru melayani satu sekolah. ya itu Dia gurunya, dia Dia kepala bendaharanya, sekolahnya. dia kepala sekolahnya. sehingga nanti itu akan menjadi perhatian kami dan Pak Hidayat itu ke depan. Nah, ya, itu dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan di sini. Nah, ini yang paling penting memang karena sektor pendidikan ini juga kita tahu bagaimana membuat masyarakat mencerdaskan masyarakat kita. Sektor pendidikan inilah titik tumpunya, sehingga bukan cuma urusan penambahan kualitas dan kuantitas, mungkin juga sarana dan prasarananya. Kalau dalam hitungan Pak Hidayat dan Pak Barto, apakah dibutuhkan lagi penambahan sarana sekolah ini, sarana pendidikan? Sebenarnya kalau untuk jumlah sekolah yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita bicara dulu pada posisi apakah kita bicara untuk mendekatkan sekolah dengan masyarakat, atau kemudian kita memaksimalkan sekolah yang ada dan masyarakat bisa bersekolah di sana. Sekarang ini secara nasional memang mereka masih memoratorium, masih belum membuka terlalu luas kesempatan untuk kita mendirikan sekolah-sekolah baru, utamanya SMK. Kenapa? Karena sekolah-sekolah baru ini membawa konsekuensi pada banyak hal. Pertama, infrastruktur, pembiayaan, ketersediaan tenaga guru, dan sebagainya. Nah, ini yang nanti mungkin kita akan coba maksimalkan dengan jumlah sekolah yang ada sekarang ini. Kita memang perlu, jadi kalau kita lihat kondisi sekolah kita hari ini, memang kita perlu untuk menambahkan fasilitas, ya, menambahkan fasilitas. Yang terpenting juga adalah memberikan jaminan bahwa ada insentif yang bisa kita berikan kepada guru-guru, terutama mereka yang bekerja di ruang-ruang yang jauh dari tempat umum, misalnya di daerah-daerah terpencil, Jauh dari jangkauan dan sebagainya. Komunikasi dan sebagainya. Iya, itu. Nah, dari sektor pembangunan infrastruktur. Nah, infrastruktur komunikasi dulu. Kalau infrastruktur jalan dan sebagainya kan kita tahu Ya. di pembangunan di zaman Pak Longki menjabat dari 5 sampai 10 tahun ini kan itu sudah banyak yang sudah dilakukan. Nah, dalam sektor komunikasi di era serba dekat dengan teknologi ini, apa yang baru dilakukan dalam visi misi perihal komunikasi? Saya kira di program kami ada, ya, kita akan mendorong satu desa satu ruang untuk mereka bisa mengakses internet. Itu yang pertama. Dan kemudian kedua, kita masih punya 30% desa kurang lebih, ya, yang itu mereka belum dijangkau oleh jaringan. Saya punya pengalaman menyelesaikan persoalan itu ketika di Banggai Laut dulu. Ketika saya di Banggai Laut, semua wilayah di pulau-pulau di Banggai Laut itu tidak ada sama sekali jaringannya. Kemudian saya coba berkomunikasi dengan penyedia jaringan. Mereka mengatakan bahwa ini bisnis. Saya bilang iya, tapi coba bicara juga soal CSR. Anda membagi keuntungan Anda untuk memberikan jaminan masyarakat merdeka dari telekomunikasi. Dan kemudian apa yang bisa Anda siapkan, apa yang bisa pemerintah siapkan. Sehingga kita kerja sama-sama untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan layanan telekomunikasi itu. Mereka bisa menelpon, berinternet, dan sebagainya. Sehingga mereka tidak tertinggal. Dan dalam waktu kurang lebih 3 bulan, kemudian kesepakatan itu dibangun. Dan sampai hari ini di wilayah pulau-pulau di Banggai Laut itu yang dulu tidak ada jaringan, sekarang semua sudah terjangkau jaringan. Dan mereka sudah bisa menelpon, sudah bisa internet. Bahkan Kalau saya lihat memang ujian. teman-teman saya di Bangkai itu sudah bisa TikTok kan, Pak? Pak Barto, dari sektor pertanian, kita tahu Sulawesi Tengah hampir setengahnya itu adalah wilayah pertanian. Bahkan sektor pertanian menjadi primadona. Visi misi yang ditelurkan oleh Pak pasangan ini, sektor pertanian itu dapat porsi berapa? Ya, pokoknya itu menjadi perhatian khusus kami. Yang pasti bahwa yang dirasakan oleh petani kita saat ini sulitnya memasarkan terhadap Hasil buminya. Kemudian jalan-jalan produksi yang belum layak untuk mereka, sehingga kadang-kadang mereka harus ikut. Nah, ini menjadi perhatian kami ke depan, insya Allah, untuk memperhatikan semua itu, termasuk pengadaan bumbu-bumbu. Ya, ini perlu difasilitasi oleh pemerintah bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan bibit unggul yang betul-betul unggul, sehingga pada saatnya nanti mereka akan memetik hasilnya dengan baik karena memang bibitnya unggul. Nah, soal modernisasi model pertanian juga ada bayangan itu ada ya? Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya kita jangan hanya fokus di intensifikasi, modernisasi, mekanisasi alat pertanian. Kenapa? Karena semua itu dilakukan dalam rangka memaksimalkan, meningkatkan produksi. Tapi yang terpenting di sektor itu sebenarnya pertanian, perkebunan, kelautan itu sebenarnya menurut pendapat saya yang harus kita dorong ke depan, dan pemerintah harus hadir berdiri di depan itu, memastikan ketika hasilnya ada itu harganya layak. Itu yang penting sebenarnya, sehingga Seperti disebut Pak Barto tadi itu, hasil
buminya harus sampai ke pasar. Dan pasar membeli dengan harga yang layak. Harga yang layak. Nah, di situ pemerintah hadir ya. Kalau ada slogan yang mengatakan jangan biarkan petani nelayan kemudian berjuang sendiri menyelesaikan masalahnya, maka caranya bagaimana? Caranya tidak ada lain. Pemerintah harus berdiri setelah petani. Setelah petani, pemerintah, kemudian baru yang lain-lainnya. Kita lah yang memfasilitasi mereka untuk sampai pada titik tadi itu. Sehingga ketika dia menghasilkan sesuatu dari program kita, melakukan mekanisasi, melakukan modernisasi, melakukan intensifikasi, dan sebagainya teknologi itu, kita pastikan pasarnya harus terjamin dengan baik. Itu yang penting, karena kesejahteraannya didapatkan dari situ. Kalau pengalaman perjalanan saya dengan Ketua PDI Perjuangan, Pak Muharam Nurdin, ke beberapa pelosok di wilayah Poso, sektor pertanian ini kan unggul di sana. Hanya saja masalah transportasi yang tadi disebut. Bagaimana agar jalan produksinya itu yang masih kesulitan. Tadi sudah ada gambaran dari Pak Hidayat, Kak Dayat dan juga Pak Barto soal seperti apa sektor pertanian yang di breakdown di dalam visi dan misi. Nah, kalau di sektor lain, sektor hukum misalnya, ya kalau kita tahu ini juga paling penting, misalnya bagaimana ekonomi bisa berkembang, bagaimana masyarakat bisa menikmati pembangunan kalau masih ada masalah-masalah hukum yang belum selesai. Misalnya masalah perdata agraria dan sebagainya. Ya, saya ingin mengatakan bahwa lagi-lagi masyarakat harus difasilitasi, harus dijelaskan kepada mereka di mana kedudukan mereka, kedudukan hukum mereka dalam sebuah persoalan perdata. Kenapa begini? Masyarakat kadang-kadang menduduki sebuah wilayah yang sesungguhnya wilayah itu adalah wilayah yang tidak boleh mereka tempati, karena itu adalah wilayah negara dalam statusnya sebagai hutan lindung misalnya. Tapi masyarakat sudah berdiam di situ dalam waktu yang cukup lama. Kemudian kedua, masyarakat misalnya masuk ke ruang-ruang lain yang sesungguhnya juga secara perdata mereka tidak memenuhi syarat untuk ada di situ. Yang paling penting adalah bukan membantu bagaimana caranya menyelesaikan ketika dia bermasalah hukum, tapi kita harus memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang kedudukan dia sebenarnya di mana. Sehingga jika ada kebijakan akan dibuat nanti dalam rangka penanganan masalah ini, itu mereka tidak terjerat di persoalan hukum. Itu persoalan perdataan, persoalan dengan lokasi, lahan, dan sebagainya. Tapi ada hal lain juga yang penting sekali adalah kita akan memastikan pemerintah ini akan memastikan, jadi kami akan mencoba mendorong memastikan bahwa masyarakat lain juga yang mengalami persoalan hukum dan mereka sesungguhnya tidak paham bahwa dia bermasalah dan sebagainya, kita akan coba untuk mendirikan lembaga-lembaga bantuan hukum yang nanti akan membantu masyarakat yang punya persoalan hukum dan dia tidak mampu membiayai dirinya untuk masuk ke ruang-ruang itu. Ya, kita akan menyiapkan fasilitas untuk itu sehingga mereka nanti akan memahami bahwa kedudukannya dia secara hukum ada di mana. Sehingga kalau dia terhukum atau mungkin dia bisa terhindar dari hukum, ada pemerintahan di situ membantu mereka. Pak Barto mau menambahkan. Nah, Pak Barto dan juga Pak Hidayat ini kan orang birokrasi. Kita tahu Anda berdua adalah doktor di bidangnya masing-masing, sehingga orang menganggap bahwa hal-hal yang menyangkut hal-hal yang visioner ke depan itu Anda berdua sudah memiliki itu. Nah, tapi ada hal yang paling penting ini. Di Sulawesi Tengah ini kan sektor pertambangan itu juga menjadi sektor lain yang menjadi perhatian. Salah satu yang menjadi primadona di Sulawesi Tengah itu adalah sektor pertambangan. Nah, kalau dilihat dari segi hukum misalnya, ada beberapa persoalan pertambangan yang belum selesai saat ini. Pak Barto? Pak Barto, silakan, nanti saya sambung. Ya, jadi memang yang menjadi masalah yang paling dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitar areal pertambangan saat ini masalah lingkungan. Ya. Sehingga ke depan kami akan mendorong bagaimana pemeriksaan terhadap analisa data lingkungan ini betul-betul menjadi prioritas, sehingga kejadian-kejadian yang seperti sekarang sering terjadi ini tidak terjadi lagi. Itu yang perlu menjadi perhatian kami ke depan. Keren. Tambahan sedikit. Ya. Saya kalau bicara soal pertambangan sebenarnya tergelitik saya punya hati nurani sebenarnya. Kenapa? Karena saya ini kan orang yang juga pencinta lingkungan. Betul. Tetapi kemudian kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang tidak bisa kita hindari. Karena di wilayah kita punya potensi untuk itu. Baik tambang galian C, kemudian tambang galian lainnya seperti nikel dan sebagainya yang ada di kita. Bahkan kita punya sumber daya alam gas dan sebagainya, memang potensinya sangat luar biasa. Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa jangan kita kemudian alergi dengan tambang yang kita alergi, tapi kemudian juga kita pastikan bahwa
kehadiran industri tambang yang ada di Sulawesi Tengah itu bisa memberikan jaminan, memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya minimal di lingkar tambang itu, dan Sulawesi Tengah sebagai wilayah yang sumber daya itu ada di kita. Nah, caranya bagaimana? Ya kita pastikan kepada mereka, ciptakan diri kalian menjadi industri yang disenangi oleh masyarakat yang ada di sini. Karena sekarang ini banyak orang yang kemudian terganggu dengan hadirnya mereka. Artinya kehadiran pertambangan itu juga membawa manfaat bagi masyarakat kita. Karena kita contohnya misalnya kita masih melihat ada demo dan sebagainya menolak itu. Ya kita pastikan insya Allah mudah-mudahan kehadiran tambang itu akan kita jaga, kita lindungi dalam rangka untuk apa? Memastikan mereka bisa menyiapkan ruang-ruang bagi masyarakat untuk bisa bekerja di sektor itu. Nah, oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir terkait dengan Pak Barto. Di luar yang visi misi, kita tahu bahwa Anda berdua itu diusung oleh 2 partai besar. Ya, kalau media nasional menyebut ini adalah gajah, PDIP dan juga Gerindra. Nah, tantangan ke depan itu bagaimana bisa agar 2 partai besar ini juga bisa membawa dampak besar terhadap kemenangan Pak Barto. Pak Barto, silakan Nah, nanti Pak saya Barto, tutup. dari PDIP. Ya, jadi tentunya kita tidak perlu bicara partai per partai. Karena kami ini selain 2 partai yang mengusung, ada 5 partai yang mendukung. Ya, jadi ini kami sudah bentuk koalisi. Tentunya nanti koalisinya akan bekerja bersama-sama bagaimana untuk bisa memenangkan kami lewat koalisi. Termasuk juga figur Pak Longki Janggola, Gubernur 2 periode, dan juga Wakil Ketua DPRD Pak Muharam Nurdin, yang bisa mungkin menjadi magnet di situ. Pak Dayat, bagaimana? Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini bahwa cukupnya partai politik pengusung itu adalah merupakan syarat untuk bisa mengusung kami menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Kekuatan jaringan partai ini adalah salah satu faktor yang juga ikut menentukan kami bisa meraih suara banyak dalam proses politik ini. Tapi yang terpenting dalam hal ini adalah saya ingin mengatakan kepada publik Sulawesi Tengah bahwa jika kalian ingin melihat Sulawesi Tengah ke depan seperti apa, lihatlah kami ini berdua ini. Kami sudah hadir di sini mewakili generasi kami untuk menyatakan kepada kalian semua bahwa kami siap bekerja untuk kalian. Dan kemudian kekuatan kami bekerja ini adalah untuk melihat Sulawesi Tengah ke depan yang lebih baik. Kan begitu. Sehingga partai pengusung ini insya Allah mudah-mudahan dengan kekuatan jaringannya juga itu nanti bisa memberikan dukungan dorongan kepada kami sehingga kami bisa meraih insya Allah mudah-mudahan meraih hasil terbaik di proses politik 2020. Baik, yang terakhir, karena ini adalah hajatan pesta demokrasi, pesta namanya kan harus euforianya harus adalah bergembira, yang gembira gitu kan, bukan gontok-gontokan saling marah-marah dan sebagainya. Closing statement dari Pak Barto dulu. Closing statement agar para pendukung di bawah itu bisa cooling down. Jadi saya sampaikan di sini bahwa yang paling pertama itu adalah mohon dukung dan doakan kami. Yang kedua adalah jangan kita saling menzolimi. Ya, saya selalu sampaikan kepada teman-teman di bawah, di teman-teman saya di tim bahwa kita berjalan sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh aturan. Jangan melanggar aturan gitu ya. Kedai, silakan Kedai. Kalau saya sederhana saja, kita akan wujudkan politik santun, demokrasi yang damai. Kata orang bahwa tidak ada politik yang kemudian tidak berseteru. Tapi bagi kita, kalau kita mau melakukan, insya Allah mudah-mudahan bisa. Dan kami berdua telah bersepakat bahwa kita akan wujudkan itu. Politik santun yang dimaksud adalah bagaimana kemudian kita datang dengan suasana yang damai. Karena kita ingin demokrasi yang terbangun di Sulawesi Tengah lewat pilkada ini adalah demokrasi yang damai, bersahaja dan tidak ada konflik. Karena kalau itu terjadi, insya Allah mudah-mudahan masyarakat juga akan damai. Dan terakhir, mungkin saya akan titipkan sedikit pesan. Karena kami juga sudah diusung oleh partai dan insya Allah mudah-mudahan memenuhi syarat untuk maju. Di tangan saya ini ada sedikit lembaran. Kami mohon dukungan seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Insya Allah mudah-mudahan pada tanggal 9 Desember nanti, mari kita beramai-ramai untuk Sulawesi Tengah yang lebih baik ke depan. Bantu kami untuk mencoblos di 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hidayat Lamakarate, calon gubernur Sulawesi Tengah, dan juga Pak Bartolomeo Standigala, calon wakil gubernur Sulawesi Tengah dari Partai Gerindra dan juga Partai PDI Perjuangan serta partai-partai pendukung lainnya. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Warkop Nagaya
Cafe Nagaya yang menyediakan tempat yang sangat bersahaja ini untuk kita gunakan live podcast di Podcast Palu dan juga di laman Facebook yang tentu sudah Anda tonton sore hari ini. Dan kita berterima kasih juga terhadap teman-teman yang sudah menginisiasi Amin. Luar biasa. hadirnya Podcast Palu, karena kita berupaya untuk tetap menghadirkan narasumber-narasumber yang mungkin bisa berguna bagi masyarakat, bagi penonton, dan juga bisa membalancingnya, Pak Hidayat. Karena kemarin kita sudah mendatangkan Pak Rusdi Mastura dan juga luar Pak Ma'mun Amir. Baik, terima kasih banyak. Saya Abdi Mari mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam Salam corona. hebat. Salam corona. Salam corona. Abe, Amin. Allah Akbar. minum kopi dulu. Luar biasa. Saya kira ini bagus sekali ya. Hanya kita aja masyarakat. Oh iya, oke. Ya. Oh iya. Iya. Oh iya. Hebat. Silakan dokumentasi.